kehidupan sehari saya pakai kata-kata dari bahasa Arab yaitu manjada wajada. Apa artinya? Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bertemu lagi dengan sahabat-sahabat santri dan juga para subscriber channel Semaris TV. Bertemu lagi dalam acara podcast Semaris. Wah, pastinya dalam podcast kali ini sedikit berbeda karena apa? Hari ini adalah bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga sahabat-sahabat santri, teman-temanku yang di luar sana dalam puasa kali ini, Ramadan kali ini bisa ya menunaikan ibadah puasa full 1 bulan dan juga diberikan kesehatan, ya semoga juga diberikan keberkahan di bulan Ramadan kali ini. Yang ingin punya hajat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lah, sebelum kita menyapa narasumber atau tamu kita kali ini lah, kemarin teman-teman saya membaca artikel dari websitenya Pondok Pesantren Nuris ya. Sini saya bacakan, dengar ya. Santri kekinian semakin menggeliat dengan temuan dan inovasi yang tak kalah adaptif dengan kebutuhan kekinian di era digital. Seperti pelajar SMA Nuris Jember yang satu ini. Berkat gagasan aplikasi yang dibuatnya, ia mampu menembus kejuaraan esai tingkat nasional sebagai juara 3. Lah, Ramdan Adi Putra, pelajar cerdas ini duduk di kelas 10 MIPA 1 SMA Nuris Jember, menggagas aplikasi yang bernama SMP ya, bukan sekolah menengah pelajar ya, tapi ini SMP ini Student Monitoring Application. Nah, dalam karya esainya hingga dinobatkan sebagai juara 3 bidang teknologi inovasi tingkat nasional dalam ajang KOPS UTM yang diselenggarakan oleh Community of Bojonegoro Student Universitas Trunojoyo Madura pada 25 Februari 2023 dan diumumkan pada tanggal 4 Maret 2023 lalu. Karya esai pelajar SMA Nuris Jember tersebut berjudul SMP yaitu Student Monitoring Application sebagai inovasi aplikasi pengontrol HP siswa dari jangkauan situs pornografi. Nah, mendeskripsikan bagaimana sebuah aplikasi berbasis Android ini dapat menjadi sarana pengawasan yang praktis untuk menjauhkan siswa dari paparan pornografi yang merajalela. Lah, jadi dari ini ya, artikel yang ini yaitu adalah salah satu karya dari anak SMA Nuris lah. Daripada lama-lama kita siapa yang nulis lah, ini ada di samping saya lah. Langsung saja, mungkin di ini namanya Ramdan Adi Putra, dipanggil siapa mas? Rama. Nah, dipanggil Rama. Nah, mungkin Mas Rama bisa perkenalan dulu sekilas, ya nama, kelas itu mungkin biar orang-orang tahu langsung dari Mas Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ramdan Adi Putra, biasa dipanggil Rama, dari kelas 10 MIPA 1. Asalnya mas? Asalnya Dusun Darungan. Dusun Darungan. Di mana itu Dusun Darungan? Arjasa. Oh, Arjasa. Jadi Mas Rama ini dari Arjasa ya. Mungkin ada teman-teman atau dulu yang kenal sama Mas Rama dari Arjasa ternyata Mas Rama ini ya. Nah, gini langsung aja ya Mas Rama ya. Lah, Mas Rama ini kan dalam apa ini mendapatkan juara 3 ini yaitu di bidang kir ya mas, di bidang kir. Kir itu kalau boleh tahu kepanjangannya apa mas? Karya ilmiah remaja. Kir itu adalah karya ilmiah remaja teman-teman yang mungkin di luar sana tahu juara kir di SMA Nuris ini banyak, tapi tidak tahu kir itu langsung ya. Kir itu adalah karya ilmiah remaja ya mas ya. Gini mas lah, karyanya Saman ini adalah apa, disebut apa mas? SMP yaitu Student Monitoring Application. Nah, ini karya ini disususkan buat apa mas? Buat siswa. Oh, buat siswa ya. Jadi buat kalangan siswa. Dan juga lah, Mas Ramdan bisa menemukan ide atau inovasi sehebat ini tuh siapa yang bantu mas? Latar belakangnya kok bisa nemu ini, atau pengen ya atau apalah, mungkin dijelaskan. Itu
karena permasalahan kekerasan seksual di Indonesia. Jadi di Indonesia itu banyak sekali kasus kekerasan seksual. Nah, setelah saya cari lebih lanjut, ternyata umumnya kekerasan seksual ini disebabkan oleh ketidaksengajaan dalam menonton video pornografi. Iya. Nah, jadi gini Mas Pandu, orang yang menonton video pornografi akan kecanduan dan akan mengambil materi pelajaran yang ada di dalam video pornografi tersebut hingga mempraktikannya ke dunia nyata, sehingga itu terjadi kekerasan seksual. Jadi berarti Mas Rama ini latar belakangnya dari pembuatan aplikasi ini adalah maraknya kekerasan seksual yang diakibatkan dari atau iklan-iklan yang ada di HP ya Mas ya, yang gimana memancing siswa-siswa. Ya umumnya siswa-siswa kan kadang masih belum pemikirannya kan kadang wah ini gampang tertarik ya. Kemarin ini Mas, saya dengar Mas Rama ini mendapatkan kan juara 3 tingkat nasional ya. Nah, tapi baru saja mengikuti KIR ini kan 1 semester ya. Orang-orang kan wah hebat sekali Mas Rama ini bisa mendapatkan juara 3 di bidang KIR dalam waktu 1 semester ya. Mungkin butuhlah orang-orang itu tips dan trik agar bisa lah ya, setidaknya meskipun tidak juara tahu cara kerja dari pembuatan karya tulis ini, karya ilmiah remaja ini. Bisa Mas Rama jelaskan? Jadi untuk tulisannya sendiri itu harus disertai referensi yang banyak beserta pustaka. Nah, terus buat kalimat yang mengambil dari artikel lain, jurnal lain itu harus disertai parafrase, diubah dikit. Itu adalah gimana kita menulisnya itu harus penuh referensi, karena ini kan sesuai dengan bacaan-bacaan ya Mas ya. Jadi juga kalau saya dengar-dengar kemarin itu karya ilmiah remaja itu harus sering-sering banyak membaca ya Mas ya, biar tahu cara pembuatannya, referensinya kita diambil mana. Jadi tidak sembarangan ya Mas ya, emang ada caranya, ada sumbernya dari mana gitu ya. Nah, terus ya itu adalah tips-tips dan trik membaca. Kita harus juga sering membaca, yaitu juga mengambil referensi dari buku-buku atau website yang kita mau membuat karya ilmiah tersebut ya Mas ya. Nah, mungkin itu adalah tips dan trik bisa sampai juara 3 ya. Gitu aja, perbanyak baca aja kalau dikir, betul ya Mas Rama ya. Nah, mungkin kita kembali sebelum 6 bulan sampai sekarang Mas. Nah, Mas Rama dulu kan SMP negeri luar ya Mas ya. Gimana Mas kalau boleh tahu? SMP 2 Arjasa. SMP 2 Arjasa. Kenapa kok memilih masuk ke SMA Nuris? Nah, kenapa tidak memilih ke SMA negeri yang lain? Sedangkan kan ya di Arjasa sendiri ada SMA negerinya. Jadi itu awalnya pas ada sosialisasi dari turis, dari kepala sekolah SMK. Nah, ya. Terus saya tertarik sih, soalnya di sini itu kan pondok pesantren ya, jadi bisa lebih produktif lah di sini. Berarti dengan Mas ini memilih masuk ke SMA Nuris juga karena di sini juga tidak hanya sekolah formal, tapi juga ada pondok pesantrennya ya Mas ya. Jadi dengan ada pondok pesantren ya mungkin daripada di rumah kegiatan gitu-gitu aja ya, mungkin masuk pondok aja lah. Sepondok ngambil ke lembaga SMA Nuris, akhirnya ya bisa mendapatkan banyak kegiatan. Dengan masuk ke sini ya kita bisa tahu KIR apa sebelumnya pernah ikutin belum. Jadi menemukan hal-hal yang baru, bisa mendapatkan juara 3 tingkat nasional itu baru 1 semester loh. Bisa juga sudah bisa mendapatkan juara 3 tingkat nasional. Berarti dulu ya sebenarnya masuknya karena ada sosialisasi dari SMK Nuris, akhirnya tertarik tapi memilih ke SMA Nuris. Apa itu sudah ada jalannya sendiri Mas. Nah, mungkin kan Mas ini kan aktif di bidang KIR ya Mas ya. Juga terus lah, kalau KIR kan emang harus banyak baca, ngerjakan, ngetik gitu ya Mas ya. Juga kita mencari gimana ada masalah, kita mencari solusi agar masalah tersebut bisa terselesaikan. Kan juga di pondok pesantren gitu Mas ya. Kan ada juga formal, ada diniyah lah. Itu bagaimana Mas Rama mengatur waktu-waktu tersebut untuk bisa tetap mengejar prestasi yang ada, sedangkan kan banyak juga kegiatan di pondok pesantrennya sendiri itu.
Biasanya kalau untuk sekolah formal saya mengikuti kegiatan belajar seperti biasanya. Nah, kalau istirahat itu biasanya saya ke perpustakaan buat cari baca-baca lah, cari referensi. Kalau eskul itu kan setelah sekolah itu kosong, gak ada kegiatan ya. Jadi saya luangkan waktu buat eskul. Kalau dinia sama MT ya ikuti seperti biasa, berjalan seperti biasanya. Ya, jadi emang sudah Mas Rama atur sendiri kegiatan-kegiatan dimana dengan padatnya kegiatan formal dan juga kegiatan diniyah, ya lama-lama emang kita terbiasa ya Mas ya, dengan kegiatan di pondok juga kegiatan formal. Di Mas Rama ini ya tipsnya lagi ya, mungkin ini salah satu tips yang tidak disebut, yaitu ketika istirahat yang lainnya biasanya makan-makan, main sama teman, main bola, tapi Mas Rama ini memiliki purpose membaca buku, memperluas wawasan. Di perpus itu membaca buku ya, mungkin buat menguatkan referensi yang akan dibuat nantinya, siapa tahu ya karya-karya selanjutnya dengan bacaan-bacaan tersebut membuat wawasan lebih luas ya Mas ya. Ketika yang lain ya diniyah ya Mas Rama tetap mengikuti diniyah, tidak prestasi harus dia terus tidak menghiraukan pondoknya ya, jadi emang harus imbang, ketika di formal imbang, diniyah juga jalan gitu ya Mas ya. Lah mungkin Mas Ramdan kalau boleh tahu nih hanya ikut ekstrakurikuler KIR aja atau apa? Saya ikut biologi sama desain grafis. Biologi sama desain grafis. Berarti tidak hanya ikut karya ilmiah remaja saja ya Mas ya. Sungguh hebat Mas Rama ini. Tepuk tangan Mas. Keren sekali lah. Karena KIR saja itu sudah memakan banyak waktu loh. Juga kan satu eskul itu berapa hari eskul kalau KIR itu? 4 hari ya. 4 hari itu pulang sekolah eskul ya Mas ya. Itu siang atau sore? Siang sampai sore. Nah, siang sampai sore. Kira aja 4 hari. Wah, apa nggak capek? Biasanya yang lain pulang sekolah langsung tidur, tapi Mas Rama ini malah eskul KIR, yaitu dari siang sampai sore. Yang biasanya siang istirahat, tapi Mas Rama tetap eskul, memperluas ilmu dalam KIR ini ya, biar kedepannya bisa lebih banyak lagi menghasilkan prestasi. Sedangkan itu tapi masih ikut biologi juga desain grafis. Berarti nanti siapa tahu karya-karyanya Mas Rama ini di KIR itu bisa ada karya desain yang biar lebih menarik ya Mas ya. Juga siapa tahu ilmu-ilmu biologi juga bisa dimasukkan ke karya ilmiah remaja. Padat sekali, dengan padatnya pun bisa meraih prestasi. Jadi di rumah teman-teman yang merasa banyak sekali kegiatan, Mas Rama sendiri loh banyak kegiatan tapi bisa mengatur waktu dan juga meraih juara 3. Tapi kan ini mendapatkan juaranya itu di KIR ya Mas ya. Apa Mas Rama juga lebih memprioritaskan KIR daripada ke yang lain? Iya. Tapi biologi juga aktif, tapi lebih memprioritaskan KIR ya Mas ya. Iya. Oke. Jadi dari itu kan biasanya orang-orang tuh ada tokoh idola atau siapa yang memotivasi Mas. Yaitu mungkin Mas Ramdan ada tokoh idola yang bikin semangat terus dalam belajar sampai sekarang nih ada. Nah, siapa Mas? Itu mentor saya sendiri, Kak Nana. Mentornya sendiri ya, Nana. Lah, Kak Nana itu memotivasi gimana? Apa kok bisa nyampe dijadikan idola? Itu karena Kak Nana itu gimana ya? Selalu semangat ngajar gitu Kak, Mas. Iya. Meski kadang yang datang muridnya cuma saya toh. Kak Nana masih datang. Berarti emang rajin ini ya. Yang lainnya nggak datang karena siang mungkin capek ya, besok aja lah. Tapi Mas Rama datang dan juga tentornya selalu semangat ngajar. Yang meskipun sendirian seperti privat berarti sudah Mas ya. Seperti privat. Jadi itulah mungkin tokoh idola. Ya terima kasih buat Kak Nana yang sudah banyak membimbing Mas Rama sehingga bisa capai juara 3 tingkat nasional. Wah, mungkin berarti Kak Nana ini semangat ya, meskipun sendiri tetap ngajar sama ya Mas ya. Hebat sekali nih Mbak Nana ini. Dan mungkin kan mesti semua orang punya yang diinginkan ya Mas ya. Mungkin Mas Rama punya keinginan apa ke depannya atau yang belum tercapai, apa aja keinginan Mas Rama. Penonton juga mungkin pengen tahu kan seorang anak apa keinginannya, juga cita-cita Mas Rama, mungkin bisa dijelaskan. Untuk kedepannya sih pengen lanjutin ini
jadi ingin memperdalam sekali ya. Ya wis nyebur aja wis sekalian bahasa ya. Terus apa lagi? Kalau cita-cita sih jadi tenaga bioteknologi. Tenaga bioteknologi itu sangat keren sekali ya, cita-citanya tenaga bioteknologi, dan semoga juga cita-citanya maupun keinginannya Mas Rama ini semoga tercapai, sukses, berkah, mendapatkan ridho Allah SWT. Apalagi di bulan Ramadan ini Mas, mungkin dijabah sama Allah, amin amin ya. Sip. Nah, mungkin ada harapan Mas Ramdan untuk Mas Rama untuk sekolah kita yaitu SMA Nurul Jember, ada nggak ke depannya? Nah, semoga SMA Nurul ke depannya lebih maju lah, lebih berkembang, siswa-siswanya juga makin berprestasi, dan ya pastinya harapan-harapan yang baik ke depannya untuk SMA Indonesia ini ya. Sangat bagus sekali ya harapan dari Mas Ramdan ini ya. Ya tentunya juga tidak hanya harapan, harus juga terapkan ya, harus dianu sama anak-anaknya. Cuma hanya mengharap toh, tapi kalau emang anak-anaknya ya, nanti ya kita harus mengajak anak-anak dia Mas ya untuk mencapai harapan Mas Rama ini ya. Dan juga mungkin lah menuju akhir ini Mas, sebelum kita tutup, ada nggak quotes, kata-kata yang diberikan untuk teman-teman sahabat-sahabat santri di luar sana? Untuk kehidupan sehari-hari saya pakai kata-kata dari bahasa Arab, yaitu wajadah wajadah. Apa artinya? Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Berarti Mas Rama ini sehari-hari agar semangat barang siapa yang bersungguh-sungguh ya, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Keren sekali kata-kata itu, dari bahasa Arab baru denger loh itu Mas, manjada wajada ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Emang iya, banyak orang yang berhasil di sana emang orang yang emang benar-benar giat bersungguh-sungguh, ya nggak malas-malas ya Mas ya. Jadi buat orang yang malas-malasan sesuai dengan itu deh, manjada wajada. Nek malas juga kirain tuh, tapi emang kita rajin pasti akan mendapatkan itu ya Mas ya. Ya sudah, mungkin dari awal sampai akhir ya segitu saja ya Mas ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini sampai bagikan ini bermanfaat bagi orang lain ya Mas. Amin. Juga di luar sana semoga terinspirasi dengan kisah-kisah yang didapatkan dari Mas Ramdan ini. Hanya 1 semester bisa mendapatkan juara 3 tingkat nasional, apalagi tahun depan siapa tahu juara 1 tingkat internasional ya Mas ya. Amin. Semoga aja bisa tercapai ya. Mungkin sampai sini saja para penonton, sahabat-sahabat santri, juga para subscriber channel Semaris TV. Semoga mendapatkan manfaat dari video kali ini, podcast kali ini. Ya sekian, terima kasih. Jangan lupa sebelum kita tutup, biar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel Semaris TV ini. Ya sudah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu Mas Tira. Alhamdulillah.